di masa pandemi, di masa yang sekarang serba multimedia gitu Bang, bagaimana sih cara Narwastu ini bisa tetap bertahan Bang? Jadi ini sebenarnya jadi buka dapur ya, tapi tidak apa-apa lah. Boleh dong, harus dibongkar semua dong. Mungkin pernah dengar namanya gereja Mormon ya, atau gereja Yesus Kristus Tuhan, yang selama ini bagi kelompok tertentu dianggap ini aliran sesat. Tapi ternyata ketika kita masuk Check the mic and make sure it sound right, boys. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya. Kembali lagi bersama kami MK Official dengan saya Jeki Munte di podcast kita kali ini. Bersama ini kita akan mengupas tuntas seorang tokoh jurnalis yang sudah tidak asing lagi, Bapak Jondro I. Munte, sarjana sosial, kelahiran 48 tahun yang lalu di Dolok Sanggul, tepatnya Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini merupakan pimpinan umum, pimpinan redaksi majalah Kristiani Narwastu. Lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Jakarta ini pernah meraih penghargaan jurnalis muda motivator 2009. Luar biasa. Pilihan Majelis Pers Indonesia. Ini salah satu penghargaan yang sangat bergengsi menurut saya. Kemudian beliau merupakan penggagas pemberian penghargaan kepada tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Jadi apabila ada penghargaan kepada tokoh Kristiani dari redaksi Narwastu, beliau adalah salah satu penggagasnya. Merupakan salah satu pembina Perkumpulan Media Kristiani Indonesia atau Perwanki. Wah, aktif juga, sering ngebina berarti. Ya, selanjutnya salah satu penasihat Forjuba, Forum Jurnalis Batak Indonesia. Aktif di gereja, aktif di Batak, semuanya aktif di segala lini di jurnalis, sangat aktif. Oke, tapi sebelum itu Bang, katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Jadi apa kabar Bang? baik ya. Salam sehat Bang. Salam sehat ya, horas ya. Horas. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, langsung aja Bang. Ini sebagai pimpinan umum Narwastu Bang, apa sih sebenarnya masalah Narwastu ini Bang? Ini majalah Kristiani Narwastu dari lintas gereja ya. Jadi kita tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan dari satu sinode atau satu gereja, tapi ini lintas gereja. Jadi yang namanya komunitas dari PGLI, PGI, KWI, PGPI dan aras-aras gereja yang lain itu ini menjadi mitra kita untuk menyuarakan persoalan-persoalan atau aspirasi dari umat Kristiani. Jadi majalah Kristiani ini sudah ada sejak tahun 1994 yang lalu, tapi beberapa kali manajemennya berubah dan saya menjadi pemimpin umum sejak tahun 2010 merangkap pemimpin redaksi. Kemudian kita sudah menggagas pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu sejak reformasi bergulir tahun 1999 yang lalu. Waktu itu kita lihat ada banyak tokoh Kristiani yang Pancasilais dan peduli pada persoalan gereja dan masyarakat yang kita anggap menginspirasi, memotivasi dan peduli pada persoalan kebangsaan. Itulah yang kita tokohkan, tentu yang pernah kita publikasikan di Narwastu. Jadi majalah Narwastu ini terbit juga secara online, juga secara cetak. Begitu. Jadi di masa pandemi, di masa yang sekarang serba multimedia gitu Bang, bagaimana sih cara Narwastu ini bisa tetap bertahan Bang? Jadi ini sebenarnya jadi buka dapur ya, tapi tidak apa-apa lah. Boleh dong, harus dibongkar semua dong Bang. Media cetak ini tidak mudah menerbitkannya ya. Kita tahu saat ini media cetak banyak yang berguguran, tidak usah jauh-jauh. Koran sekelebar Suara Pembaruan, Sinar Harapan pun tidak terbit lagi. Dan ada beberapa media Kristiani juga sudah tidak terbit karena
terpaan dari ekonomi di masa pandemi COVID-19. Tapi puji Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan ini karena kemurahan Tuhan saja, sehingga kita bisa menerbitkan media cetak. Kita tahu untuk menerbitkan media cetak itu tidak mudah. Biayanya banyak, belum lagi operasional kantor, bulanan dan segala macam. Tapi puji Tuhan, dengan kepercayaan dari para mitra kita, dari para sahabat kita, kita bisa tetap bertahan, bisa eksis terus, mulai dari pandemi sejak Maret 2020 yang lalu hingga sekarang, tetap kita eksis. Kita ingin memberikan pencerahan, edukasi, literasi, dan memberikan informasi yang positif, yang bisa membangkitkan iman kepada masyarakat Bajak, khususnya umat Kristiani. Walaupun memang kita tidak menutup kemungkinan umat lainnya pun ada yang menyimak majalah kita di luar sana. Oke bang, jadi kan ini bang, ini majalah Narwastu ini seluruh Indonesia dan seluruh sinode. Maaf nih bang ya, maaf nih. Apakah itu majalah Narwastu ini ada ditumpangi oleh aktor-aktor politik agar nge-frame seorang tokoh agar terlihat baik seperti itu bang? Jadi begini, namanya media itu kan punya fungsi memberikan informasi, memberikan gagasan, pendidikan, hiburan, termasuk sebagai kontrol sosial. Ya, di masa reformasi ini fungsi media itu luar biasa ya. Bagaimana mengangkat yang tidak terlihat jadi terangkat, mengangkat yang selama ini katakanlah tidak pernah diketahui banyak orang, akhirnya diketahui. Ya, kalau kembali soal ditumpangi atau dimanfaatkan, saya kira tidak semudah itu ya. Kita pun menseleksi setiap orang yang akan masuk atau dipublikasikan Narwastu. Yang penting gini, narasumber yang kita masukkan ke majalah itu tentu dia harus punya jiwa sosial, pro pada kerakatan lah. Jadi misalnya ada calon bupati atau katakanlah calon wali kota atau calon gubernur atau bahkan caleg yang mau kita angkat, ya kita juga harus pertimbangkan ini mereka ini pro rakyat tidak. Ya walaupun kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita selalu berupaya yang kita tampilkan itu adalah yang pro rakyat, berjiwa Kristiani, dan pro sosial. Berarti selama ini itu dilakukan tiap tahun. Kira-kira bang, ada nggak kendala yang misalnya nih ada toko nih, tapi tidak sesuai dengan kemampuan yang Narwastu sudah tetapkan nih bang. Jadi dia pengen dia di frame jadi bagus seperti itu bang. Ditolak nggak itu bang? Jadi ketika kita memberitakan seseorang, tentu ada pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama, jejak rekamnya kita harus ikuti. Apa yang sudah dilakukan. Tentu ada di sini pendapat dari pihak lain yang kita tanya. Katakanlah untuk mengangkat figur seseorang, ya, apalagi sampai ditokohkan seseorang itu menjadi tokoh Kristiani, kita harus tanya dulu beberapa orang yang dekat dengan dia atau komunitas dia, beliau ini bagaimana kiprahnya, apa yang sudah dibuat untuk masyarakat. Jadi tokoh itu minimal punya pengaruh, berbuat tidak untuk masyarakat, punya karya nyata enggak. Kemudian apakah yang sudah dilakukan itu pro sosial dan seorang nasionalis. Dan kalau bisa dia itu harus seorang yang Pancasilais, yang selalu berupaya untuk menegakkan NKRI ini sesuai dengan harapan atau cita-cita dari pendiri bangsa kita. Tak heran berarti Narwastu bisa berjalan udah berumur hampir puluhan tahun seperti ini bang ya. Ternyata seleksinya ketat juga untuk masuk Narwastu nih bang. Berarti orang seperti saya belum cocok ya bang ya, harus berkarya dulu bang ya. Jadi kita berupaya membuat majalah Narwastu ini menjadi rumah bersama umat Kristiani. Jadi sahabat kami Bang Hermawi Taslim, beliau salah satu pengurus DPP Partai Nasdem, juga seorang pengacara senior, juga ketua Forum Komunikasi Alumni PMKRI, pernah mengatakan Narwastu ini adalah rumah bersama tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Karena memang kita punya Porkom Narwastu, Forum Komunikasi Tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Di dalamnya itu berbagai latar belakang ada.
Ada mantan Deputi 3 Menko Polhukam seperti Pak Edwin Situmorang yang kita tahu pendiri Sopo Marpikir HKBP. Ada juga senator kita dari Dapil Sumatera Utara, mantan Eporus HKBP, Bapak Pendeta Dr. WTP Simarmata. Oh iya. Ada juga mantan Pangdam Jaya yang sering juga dijuluki Pak Pendeta, Pak Maijen TNI Darpito Pudastungkoro. Ada juga asisten Deputi 7 Menko Polhukam, Brigjen TNI Harsanto Adi. Beliau ini dulu sekretaris pribadi Pak SBY waktu Menko Polhukam. Ada juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga beliau mantan Wakil Gubernur Lemhanas, Laksda TNI Purnawirawan Pretlonan. Kemudian ada juga pengacara yang tidak asing lagi bagi kita seperti Sekretaris Dewan Kehormatan Peradi, Bang Said Damanik. Kemudian Jose Silitonga, aktivis HAM. Ada juga Bang Erik Paat yang dulu pernah menjadi kuasa hukum Ibu Megawati dalam kasus 27 Juli. Juga ada Bang Saur Siagian yang kita tahu selama ini seorang pejuang anti korupsi. Juga tokoh-tokoh seperti Pak Pendeta Dr. A.A.I. Wangu. Juga ada tokoh-tokoh gereja dari GBI seperti Pendeta Japar Marbun. Juga termasuk tokoh senior kita, pemuka gereja Aras Nasional seperti Pak Pendeta Dr. Nus Remas. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang masuk di grup WA yang pernah kita tokohkan sebagai tokoh Kristiani pilihan Narwastu yang kita anggap tokoh inspiratif, mampu memotivasi dan nasionalis. Oke Bang, Ya. jadi kan bicara Narwastu katanya tadi bicara rumah umat Kristiani. Rumah bersama tokoh Kristiani. Rumah bersama tokoh Kristiani. Seperti ini Bang, rumah itu adalah tempat kita untuk berlindung. Di rumah kita bisa makan, bisa istirahat, bisa semua ya Bang, apa yang kita suka. Nah, Narwastu sebagai rumah, bagaimana dia bisa membuat pengisi rumahnya itu sejahtera, bisa nyaman? Atau pertanyaan simpelnya seperti ini tuh Bang, bagaimana Narwastu bisa mensejahterakan semua umat Kristiani? Jadi begini, kalau tadi rumah itu tempat kita sejahtera begitu ya, mungkin bisa ditambahkan di rumah itu juga kita bertukar pikiran, berdoa, bertukar informasi. Jadi kami ada grup WA yang sudah dibuat sejak tahun 2016 yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, ada Porkom Narwastu, Forum Komunikasi Tokoh-Tokoh Kristiani Pilihan Narwastu, yang ketuanya itu adalah advokat senior dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Profesor Martin Napang sebagai ketua, juga mantan sekretaris DPP PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, yang juga mantan anggota DPR RI PDP. Kemudian bendahara, advokat senior yang juga sekarang ini wakil ketua umum DPN Peradi SAI, Bang John Panggabean, yang juga tokoh ketua umum Marga Panggabean se-Jabodetabek. Jadi tokoh-tokoh inilah yang memfasilitasi kita ada acara diskusi, ada acara doa. Kita adakan untuk saat ini kita adakan secara online dan offline. Oh, kalau dulu itu jadwalnya kapan itu Bang ya? Itu jadwalnya sekali 3 bulan. Jadi ini yang membahas tentang isu-isu tentang masalah kebangsaan. Tapi nggak radikal tuh Bang ya? Ini kita bicara tentang kebangsaan ya. Ada solusi yang disampaikan. Jadi hasil diskusi ini disampaikan ke media. Jadi bisa juga kita baca di media sosial. Bahkan pernah dulu diundang TV, kemudian dipublikasikan teman-teman media Kristiani, media Batak untuk disebarluaskan. Ini loh pemikiran tokoh-tokoh Kristiani. Jadi misalnya untuk 9 Desember inilah, tanggal 10 Desember akan kita adakan lagi refleksi akhir tahun dan posisi umat Kristiani. Nanti akan diundang juga pembicara misalnya dari misalnya Grace Natali yang kita tahu tokoh PSI. Siap. Kemudian ada juga Febri Tetelepta, Deputi 1 Kantor Staf Presiden RI, juga anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bapak Pendeta Dr. A.A.I. Wang. Jadi kita merangkum atau menghimpun pemikiran tokoh-tokoh yang kita anggap nasionalis Pancasilais, yang peduli untuk menegakkan bangsa ini, yang mereka ini selalu pro NKRI, pro sosial. Berarti nggak ada radikal Kristen. Tidak ada radikal ya. Siap.
Jadi seperti ini Bang, bicara Kristiani itu bicara tentang kasih. Bicara tentang pengorbanan. Nah, sejauh ini Bang, Kristiani ini sekarang banyak sinode-sinodenya yang udah Abang sebutkan tadi. Nah, di Indonesia kadang-kadang ada keusilan oknum sehingga gereja terbakar. Tapi bagaimana itu Bang pandangan Abang, karena sinode ini yang jadi korban kenakalan oknum itu, yang lainnya diam saja. Itu pendapatnya seperti apa Bang? Jadi begini, ya kita juga tidak bisa pungkiri ya, inilah HAM, hak asasi manusia, dan itu kan dijamin di pasal 28 UUD 45, kebebasan berserikat. Ya, untuk saat ini ada sekitar 300 sinode gereja ya, belum lagi ormas-ormas atau yayasan Kristiani. Jadi kalau mungkin dikumpulkan dengan yayasan ormas Kristen mungkin 600-an kali ada. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kita mensinergikan, mengajak tokoh-tokoh kita yang ada di sinode-sinode, ormas-ormas dan yayasan ini. Mungkin Narwastu dong Bang jadi mediasinya. Kayaknya Narwastu punya peluang di sana, punya kekuatan di sana. Karena semua sinode itu menjadi mitra Narwastu. Kita hanya sebatas bisa menghimbau ya. Jadi misalnya kita ada acara, kita undang mereka untuk bicara apalah yang mau dilakukan. Satu contoh, mungkin pernah dengar namanya gereja Mormon ya, atau gereja Yesus Kristus Tuhan, yang selama ini bagi kelompok tertentu dianggap ini aliran sesat. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalam, mereka ini sangat peduli masalah kemanusiaan. Ada bencana alam di berbagai daerah, mereka ini sangat proaktif untuk membantu memberikan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan dan segala macam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita mengangkat yang tidak terangkat. Jadi kita punya fungsi untuk memediasi. Itulah kasih itu ya. Kami sebagai media punya fungsi memediasi. Misalnya satu gereja ini tidak bertemu dengan gereja ini, bisa kita mediasi. Satu lagi seperti ada gangguan gereja yang disampaikan tadi. Kita sebagai media hanya bisa menyampaikan misalnya ke anggota dewan. Misalnya anggota dewan yang punya link ke kita beritahu ini ada gangguan, tolong bicaralah. Karena wakil rakyat itu kan harus bicara. Dia punya fungsi untuk menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kita punya fungsi bagaimana mengingatkan wakil rakyat kita, ayo dong bicara, ini ada masalah. Seperti contoh, ada sahabat kami dari Partai Gerindra di Kota Bekasi. Jadi misalnya kalau ada kejadian yang berkaitan dengan gangguan beribadah di Kota Bekasi, kami tinggal sampaikan ke beliau, Bu, ini tolong disampaikan, disuarakan dong ke wali kota Pemkot Bekasi. Itu bisa kita lakukan. Jadi fungsi-fungsi komunikasi itu yang bisa dilakukan media. Kalau kita untuk mendikte mereka rasanya nggak mungkin. Tapi bagaimana kita mengimbau, mengkomunikasikan apa yang terjadi di masyarakat, kemudian menggalang solidaritas supaya mereka peduli atas persoalan yang terjadi di umat kita, itu yang harus dilakukan media. Jadi soal tadi banyaknya sinode-sinode di Indonesia, saya kira ini adalah fakta. Ya, ini sebuah keniscayaan, kita juga tidak bisa. Maaf Bang nih dipotong, itu banyaknya sinode itu bagian dari politik nggak sih Bang? Ya, saya kira mereka yang lebih tahu ya motivasinya apa mendirikan gereja. Tapi intinya begini, kalau saya melihat kalau mereka punya semangat untuk menyuarakan kabar baik, untuk melakukan kebaikan untuk bangsa ini, kenapa tidak? Tapi ya jangan pula kita ini di negara kita yang majemuk Indonesia ini hidup eksklusif, harus kita terbuka. Misalnya ada sebuah gereja berdiri, kemudian di sekelilingnya itu ada umat lainnya yang katakanlah ya secara ekonomi mungkin perlu dibantu. Saya kira gereja juga harus berbuat. Jadi jangan diam. Dalam arti keberadaan kita di sebuah tempat itu harus menghasilkan buah. Inilah karya nyata yang seharusnya diperhatikan oleh umat kita. Ketika di mana kita ditempatkan, disitulah sebenarnya kita harus berbuah. Kami seperti media terus menyuarakan itu lewat pemberitaan, lewat diskusi-diskusi yang kami adakan, termasuk lewat berita kita di online begitu. Jadi apa sih kesulitan yang terbesar yang pernah Abang hadapi saat menyuarakan sebuah kebaikan itu, Bang?
ya namanya kebaikan kita sampaikan ke publik belum tentu responnya juga baik ya. Nah, Pasti ada aja yang contohnya kritik. bang kayak seperti ini. Kan sinode nih, maaf nih bang, mungkin punya arogansi sendiri. Pada saat abang ingin mempertemukan mereka atau mencoba memediasi agar bisa bermitra, itu apa sih penolakan yang paling besar yang pernah abang hadapi? Jadi begini, saya mungkin berpikir begini ya, ketika ada sebuah gereja yang diganggu atau katakanlah diteror sekelompok massa, katakanlah kelompok intoleran atau terbakar, itu biasanya ada hikmah di sana. Ada gereja lain yang tadinya tidak kenal gereja ini, begitu terbakar, mereka jadi datang membantu, ada seperti itu. Jadi kita juga harus lihat dari sisi lain. Umat Kristiani ini sebenarnya ketika menghadapi masalah, mereka akan mencari kawan. Misalnya ada gereja diganggu, biasanya mereka ini akan meminta dukungan atau solidaritas dari gereja lain. Ayo dong, ini masalah kami. Saya kira itu positif. Ada nilai-nilai. Jadi kita jangan lihat dulu kalau gereja kami diganggu, biarlah itu menjadi urusan sinodenya, bukan itu. Tapi sejauh ini bang nih, Narwastu sudah berjuang dan punya nama yang besar nih bang. Apa sih harapannya selanjutnya nih bang? Ya kalau harapannya seperti yang tadi kami sampaikan ya, kita punya tagline itu menyuarakan kabar baik. Ketika kabar baik itu kita suarakan, biarlah setiap orang punya paradigma atau mindset bagaimana kita membangun bangsa ini supaya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Apalagi saat ini, apa musuh bersama kita? Intoleran, bahaya terorisme, narkoba, kemudian jual beli manusia, kemudian penyakit sosial lainnya seperti kriminalitas. Ya kita jangan gaungkan lagi lah hal-hal seperti ini. Tapi mari kita gaungkan, mari kita bangun bersama Indonesia untuk Indonesia sejahtera. Kita dukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang baik. Ya, kita butuh orang-orang seperti ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, ya, tanpa membeda-bedakan suku. Memang Pak Jokowi tetap sebagai manusia ada kekurangan, tapi orang-orang seperti ini saya kira anugerah Tuhan, harus kita doakan, harus kita dukung. Oke bang, itu kan bicara intoleran kayak gitu kan. Kita jangan menyuarakan itu. Menurut abang lah, gimana caranya mengatasi intoleran ini? Dan kenapa intoleran itu bisa ada? Banyak faktor yang menyebabkan munculnya intoleran ya, baik dari faktor eksternal maupun internal. Kalau kita menyimak pemikiran dari tokoh-tokoh politik yang sering menggeluti dunia politik ya, ada yang bilang ini pengaruh dari luar, ya, masalah ideologi. Tapi ada juga yang mengatakan memang ini diciptakan, ya. Kita mengharapkan tokoh-tokoh politik di Indonesia ini lihatlah ke depan. Ini bangsa yang besar, anugerah Tuhan bagi kita. Ini ada berbagai agama, suku, bahasa, ras di Indonesia ini. Mari kita bangun bersama untuk Indonesia yang damai, aman, beradab, dan sejahtera. Dan kita tidak bisa membuat Indonesia ini bim salah bim langsung aman ya. Kita perlu upaya bersama semua anak bangsa. Oke bang, terima kasih bang. Nih bang, nih kita udah bicara tentang Indonesia, bicara tentang umat Kristiani, bicara tentang beragam sinode. Ini bang, saya mau tadi abang lahir di Dolok Sanggul bang ya? Iya betul. Iya, di Humbangan Sundutan bang ya? Iya. Gimana nih bang pandangan abang tentang Humbangan Sundutan bang? Untuk saat ini? Iya. Saya dari Dolok Sanggul, Humbangan Sundutan, Sumatera Utara itu ya. Setelah tamat SMP tahun 1998 saya melanjut SMA di Jakarta sampai kuliah. Sampai berkeluarga, saya tetap di Jakarta. Kalau kita bicara kampung halaman, tentu kita mengimpikan, mendoakan supaya kampung halaman kita itu sejahtera, aman, damai. Tentu kita harapkan juga semua pihak, terutama pemerintah di sana juga punya keinginan yang kuat bagaimana mensejahterakan masyarakat di tempat. Saran abang agar masyarakat di Humbang itu sejahtera apa kira-kira bang? Ya, semua pihak harus ikut menyuarakan apa yang menjadi keinginan bersama. Kita ambil contoh. Kalau dulu misalnya pemerintah Kabupaten Humbangan Sundutan dalam visi misinya waktu kampanye harus membangun lebih baik, itu harus diingat janjinya. Di satu sisi legislator atau anggota DPR di sana-sana juga harus menyuarakan apa yang menjadi
persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi antara legislatif dan eksekutif itu harus saling mengingat apa yang sudah dijanjikan. Masyarakat juga sebagai kekuatan civil society itu juga harus proaktif. Kalau ada yang kurang pas, wakil rakyat pun harus diingatkan. Siap. Jadi untuk Indonesia yang lebih baik, masyarakat pun harus kuat menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Karena sekarang ini kita jangan pungkiri ya, kekuatan media sosial ini luar biasa ini. Ada sebuah masalah misalnya begitu diposting di media sosial, disuarakan, pemerintah tahu, wakil rakyat tahu, akhirnya pemerintah jadi berubah sikap. Jadi wakil rakyat, legislatif, kemudian juga kekuatan masyarakat sipil ini harus bergerak bersama-sama, termasuk kekuatan media. Tapi kita nggak bisa pungkiri dong Bang, apabila ada masyarakat biasa yang mengkritik, ada ancaman loh Bang. Kira-kira bagaimana sih masyarakat itu mengatasi hal-hal demikian? Ya, namanya ancaman di mana-mana pasti ada ya, tapi intinya beginilah. Ini sekarang era reformasi ya, beda dengan masa Orde Baru. Masa Orde Baru dulu lebih seram loh. Ya, orang yang kritik dulu oknum-oknum militer mungkin akan turun. Ya. Jadi seperti kita tahu dulu aktivis-aktivis reformasi dulu sampai diculik. Sampai sekarang juga itu masih terjadi, Bang. Maaf nih Bang dipotong ya Bang ya. Ini tentang Indonesia nih Bang. Arteri Dahlan, seorang DPR RI, ketemu dengan keluarga jenderal yang katanya bintang 3 Bang. Ibunya Arteri Dahlan berantem dengan nggak tahu lah keluarga dari jenderal, dan dia bilang, gue kenal sama tokoh-tokoh politik, gue kenal sama arogansi dari orang-orang yang katakan punya jabatan itu masih sangat tinggi Bang. Jadi begini, bagaimana masyarakat bisa berani Bang? Jadi saya sudah tonton itu ya di media sosial, bahkan di sebuah TV swasta ya. Saya kira gini, kita beruntung sekarang punya media sosial. Coba kalau tidak ada itu ditampilkan di media sosial, mungkin kita tidak tahu itu bagaimana itu lagaknya seorang perempuan muda yang mengaku keluarganya Jenderal Bintang 3. Saya kira harus dikritisi. Saya berharap Panglima TNI Pak Andika Perkasa ini orang baik, orang yang pro rakyat. Juga Kepala Staf Angkatan Darat Pak Jenderal Dudung Abdurrahman harus bersuara. Saya merasa melayani orang-orang yang pro rakyat. Itulah gunanya media sosial. Suarakan lewat media sosial. Saya kira media televisi juga sangat terbuka untuk menyuarakan. Kalau Narwas tuh menyuarakan ini nggak nanti Bang? Jadi gini, kita menyuarakan dalam arti ada diskriminasi, ada arogansi, itu kita suarakan. Bukan orang per orang yang kita suarakan ya. Tapi intinya beginilah, ya. Ini sebenarnya hal yang menjadi pelajaran bagi kita ketika ada arogansi. Bukan saatnya lagi menyampaikan, wah ada backing bintang 3. Bukan saatnya lagi. Ini bukan zaman Orde Baru, bukan zaman Soeharto. Ya sekarang ya, ini era civil society. Miris banget Bang ya. Kekuatan rakyat itu nggak bisa dianggap main-main. Dengan media sosial pun kita bisa menyuarakan. Saya kira Pak Jokowi juga tidak setuju dengan seperti ini ya, dengan arogansi menyuarakan. Dan saya yakin Panglima TNI sekarang Pak Andika Perkasa tidak suka dengan hal-hal yang seperti ini. Ini kan arogansi. Janganlah berlindung di balik-balik lembaga-lembaga tertentu. Tapi mari kita bangun bersama kebersamaan, kerukunan di tengah bangsa ini. Kita jangan tonjolkan lagi lah jabatan-jabatan. Toh pada akhirnya juga kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Itu semua apa yang menjadi kebanggaan kita akan ditinggalkan. Siap Bang. Jadi mungkin final question nih Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang. Harapan Abang nih sebagai umat Kristiani, terus pimpinan redaksi Narwastu, kepada semua umat Kristiani, apa harapan Abang agar umat Kristiani ini bagaimana untuk pemerintahan yang sekarang Bang? Yang pertama ya, mari kita dukung dan doakan Pak Jokowi dan semua jajarannya. Ya, saya kira pemerintah sekarang ini dengan segala kelebihan kekurangannya ya, menurut saya masih lebih baik dari yang lalu-lalu. Ini Pak Jokowi orang baik, Pak Mahfud MD orang baik, Pak Luhut orang baik, dan semua jajarannya orang baik, termasuk Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf, orang-orang baik. Kita doakan.
Ya, tapi tentu mereka juga punya kekurangan. Mereka bukan manusia sempurna. Tapi yang intinya gini, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini luar biasa. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, negara kita mendapat apresiasi dan pujian dari negara-negara besar dan tokoh-tokoh dunia loh. Waktu pertemuan di Italia kemarin G20 ya. Iya. Dari TV kan bisa kita lihat bagaimana gestur atau bahasa tubuh dari tokoh-tokoh dunia itu memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi. Itu nggak main-main. Jadi artinya ke depan, apalagi kita mau menyongsong Natal dan Tahun Baru, marilah kita patuhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi seperti menjelang Natal ini kan kita disebut lagi benar. ini PPKM sampai Tahun Baru tanggal 2 katanya akan diberlakukan. Tapi saya kira kita muncul lagi Bang PPKM level 3 Bang. Ya. Jadi kita sepakati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini menurut saya arahnya untuk mensejahterakan. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 ini luar biasa. Semua tatanan kehidupan sosial dan ekonomi porak-poranda. Tapi kalau ke depan apa yang dilakukan kebijakan oleh Pak Jokowi, mari kita dukung. Kalau ada yang kurang pas, saya kira kita kritik untuk kebaikan, kenapa tidak? Tapi jangan pakai bahasa arogan mungkin. Tapi jangan dimaki-maki, ya. Berikanlah solusi yang baik. Iya, benar. Solusi yang baik dengan bahasa yang santun. Kemudian kita doakan. Saya kira, yakin saya, ya orang-orang baik yang di sekeliling Pak Jokowi ini juga yakin saya pasti mendengarkan itu. Asal jangan dimaki-maki, kemudian demo-demo dengan melakukan caci maki, itu menurut saya kurang pas juga. Ya, Pak Jokowi itu menurut saya lelah, dia luar biasa itu. Capek dia memikirkan bangsa ini. Kita punya populasi 270 juta ya. Iya, Bang. Tapi bagaimana membangun bangsa yang besar ini tidak mudah. Jadi ke depan juga masih pertanyaan kita, siapalah nanti pengganti Pak Jokowi ini. Ya kita doakan orang yang terbaik yang mirip-mirip seperti beliau. Ya. Kira-kira ada clue nggak Bang? Kira-kira siapa nih yang Narwastu pengen jadi suksesor Pak Jokowi? Ya kalau memang mau jujur ya, untuk saat ini ya, ini saya berdasarkan hasil-hasil survei dan polling-polling yang muncul di media ya, ya mungkin kader PDP Ganjar Pranowo ini layak untuk kita dukung. Kenapa tidak? Ya, tapi dinamika politiknya kan masih tinggi karena benar. Pak Prabowo pun masih ingin maju, Puan Maharani pun ingin maju. Tapi ke depan kita harapkan janganlah kelompok-kelompok yang figur-figur yang kita anggap tanda petik punya masalah itu yang kita gaungkan. Yang penting dia harus Pancasilais, peduli pada rakyat, kemudian tidak mementingkan diri atau kelompoknya, tapi biarlah dia menjadi tokoh yang bisa menjadi pemersatu yang dicintai rakyat. Itu harapan kita. Tapi makin seru nih Bang. Bolehlah ditambah sedikit lagi waktunya nih Bang. Ya. Pertanyaannya boleh lah Bang ya. Tadi udah pertanyaan terakhir, tapi ada nih yang mau saya tanyakan lagi nih Bang. Mungkin terakhir sekali lah, sekali gitu. Masalah ini Bang, umat Kristiani itu harus aktif nggak di dunia politik? Umat Kristiani harus aktif, tapi bukan gereja yang berpolitik ya. Umat Kristiani harus cerdas berpolitik. Bukan gereja tapi bukan gereja ya. Apa perbedaannya itu Bang? Jadi gini, gereja harus membekali jemaatnya itu supaya cerdas menyikapi politik. Politik itu mulia loh. Ya, kalau istilah Pak Sabam Sirait, politik itu suci. Jadi kalau kita bicara dari maknanya, politik ini bagaimana kita mensejahterakan rakyat, itu intinya. Ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, dalam politik itu bagaimana kita merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Itu politik. Bukan kelompok atau individu Bang ya. Karena saya juga pernah aktif di partai politik ya. Tepatnya PDKP. Kita dulu pernah punya praksi sendiri DPR RI tahun 1999 sampai 2004. PDKP. Waktu itu kita bersama Pak Prof. Tunggul Sirait, Pak Miden Sirait, Pak Gregory Seto Haryanto, Pak Manase Malo, kita pernah dulu punya praksi kita di DPR RI. Nah, kalau kita tanyakan, perlu nggak umat Kristiani terjun berpolitik? Figurnya, orang-orangnya, bukan gerejanya. Dan ketika ada yang mengatakan begini, perlu nggak keberadaan parpol Kristen? Saya kira untuk saat ini perlu. Ibarat kita punya rumah, ya perlu juga kita punya kamar juga lah. Punya kamar untuk menyuarakan aspirasi kita. Narwastu rumah, ada kamarnya dong. Ada kamarnya, begitu. Gitu. Tapi tentu
biarlah orang-orang yang punya talenta, punya panggilan, punya jiwa Pancasilais, dan jangan pula menjadi Kristen yang radikal masuk ke situ. Iya. Dia misalnya ada rumah ibadah umat lain, katakanlah Hindu, Buddha atau Muslim yang diganggu, ya umat Kristen juga harus bersuara. Jangan hanya begitu kepentingannya terganggu dia bersuara, umat lain juga diganggu, harus bersuara. Itu namanya seorang nasionalis. Wah, luar biasa Bang wawancara siang hari ini Bang. Ini luar biasa banget Bang. Nah Bang, kita sebelum menutup wawancara kita ini Bang, sebelum pembicaraan kita ini, biasanya kita ada games. Iya. Ada games Bang. Tapi sebelum games, kita tos kopi dulu Bang. Ini kopi asal Humbang nih, Arabica nih. Oke ya. Siap. Arabica Humbang luar biasa Bang. Iya. Ini Bang, jadi di games kita ini saya akan menyebutkan satu nama. Iya. Abang mendeskripsikannya 3 kata. Iya. Oke, kita mulai Bang ya dengan nama yang pertama, Jokowi. Jokowi presiden yang baik dan dari Solo. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, dia seorang kiai yang sekarang menjadi wakil presiden RI dari NU. Siap. Luhut bin Sarpanjaitan. Dia orang Batak yang nasionalis dan seorang jenderal bintang 4. Siap. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sekarang masih dikejar-kejar masalah Formula E. Ya. Siap. Oke Bang, terima kasih Bang buat waktunya. Sukses terus buat Narwastu Bang. Saya yakin Narwastu akan menjadi rumah yang benar-benar rumah untuk umat Kristiani, dan kita berdoa, kita berharap Narwastu akan semakin besar. Oke, untuk teman-teman MK Official, jangan lupa selalu membaca Narwastu. Nih edisi bulanan Bang atau mingguan Bang? Sekali sebulan kita. Sekali sebulan. Ini semua isinya bagus banget. Daging semua isinya. Mau lihat semua toko-toko inspiratif ada di sini. Nah, tapi sebelum itu kita sudah bongkar semua, kita sudah tuntaskan semua. Salam dari MK Official. Terima kasih.